senang SMA 4 berlanjut lagi di 2020. Beliau senang tapi hati saya gimana ya, makanya saya posting ke Resti sebagai humas. Resti malah balik nanya, ini musibah apa kebanggaan ini? Ya seperti itu. Kalau dilihat dari kerjanya emang capek, tapi ya artinya ini amanah harus kita laksanakan. Setelah dapat WA dari Bu Agnes, saya langsung ke yang itu punya mama, yang punya ayah, itu nggak boleh. Alam, anaknya Alam tuh. Saya koordinasi dengan Alam waktu itu, Alam karena ada di sekolah hari Sabtu kalau nggak salah. Saya pun ada di Kemayoran lagi tenis, jadi mampir. Koordinasi dengan Pak Otang dan lanjutan program senapan, karena di masa pandemi ini mungkin yang banyak bekerja adalah Pak Otang dan Mas Ngalim dari arahan tim TPMPS. Saya juga koordinasi dengan Bu Agnes menanyakan, tapi baru malam ini menanyakan apakah kegiatan SPMI 2020 lain dengan 2019 atau bisa lanjutkan lagi program senapan plus kegiatan yang berhubungan dengan pandemi. Jawab untuk SPMI 2020 pengembangan senapan yang berhubungan dengan pandemi seperti itu. Artinya kita fight melaksanakan SPMI 2020 dengan bercermin dari SI 2019. 2019 apa yang kita jalankan dari IHT ternyata dipertanyakan kenapa ini IHT-nya ini kemudian yang di senapan itu seperti itu. Kita evaluasi nanti supaya nggak terjadi lagi di 2020. Saya pun bilang ke Bu Agnes dengan refleksi SPMI 2019, tim bertekad juara 1 di 2020 gitu, seperti itu. Saya rasa itu aja, kita diskusi kecil-kecil, serius santai serius. Sebelum nanti tanggal 30 dari tiap-tiap sekolah diminta 4 pendamping kepala sekolah untuk BIMTEK selama 5 hari. Saya pilih 1 Pak Jul sebagai ketua TPMPS, ditambah sama saya 2, tambah 3 anak muda ini aja, seperti itu. Semoga kita selalu sehat, dapat menjalankan tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas lainnya. Saya rasa itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang di underline mungkin kegiatannya. Ya. Soalnya mungkin yang kemarin saat kita paparan merasa kayak kurang matching gitu ya Pak ya, nilainya gitu. Padahal sih sebenarnya ada korelasinya sebenarnya. Entah kayaknya dia hanya orang yang berpikir di jalan lurus Pak, tidak berkreasi. Tapi namanya pola pikir orang nggak bisa dipaksain, atau mungkin emang pakemnya kayak gitu. Soalnya saya juga lah, kok begitu pertanyaannya gitu pas di sana tuh. Dan ditambah dapatnya berapa, Re? Apa? Dapatnya berapa? Dapat apa? Ya itu. Dapat apa? Ya. Kita peringkat 12 lah. Beneran lah, peringkat 12.
sebagai informasi aja Bapak Ibu, kan kemarin kita itu mengerjakan proyek dari LPMP itu yang kita olah adalah rapot kita di 2018. Nah, di rapot di 2019 ini sudah muncul dan alhamdulillah rapot sekolah kita itu naik Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti 2020 ini juga lebih baik dari 2019 kemarin. Nah, sekarang itu dia apa makanya. yang kita tingkatkan? Kemarin kan kita pelatihan itu mengenai penyusunan soal hot kalau nggak salah. Iya. Oh, iya. Ya kan? Sama sebenarnya lebih banyak kayak cara pengarsipan sekolah, kayak misalnya ke setiap kegiatan tuh kita harus bikin kerangka acuan kerja. Jadi kayak lebih teratur Ya, itu sebenarnya memang ini tuh harus banget nantinya disosialisasikan ke semua, bukan hanya ke guru tapi juga ke tata usaha, ke kakak kayak gitu. Jadi jelas di situ tuh beneran terpampang program. Jadi setiap kegiatan tuh bener-bener enggak dadakan tapi memang terencana banget gitu. Yang saya dapat sih dari kemarin pelatihan. Gitu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang punya ide, saran. Mungkin saya mau dengar dari Pak Alam dulu. Iya, silahkan Pak Alam. Karena dari Resti udah dengar, setelah Pak Alam baru Pak Andi. Hah? Apa ini? Headset. Jangan Ram, jual. suaranya kedengaran, Ram. Kamu udah makan? Belum. Ram. Emang kagak ngomong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita tahun ini diminta lagi, emang nyusahin itu LPMP. Tahun lalu dicapai banget ini, bikin lagi pandemi pula, corona pula. Dari masalah LPMP. Nah, kalau saya sih ngeduganya SMA 4 kenapa dipilih lagi? Itu karena mereka malu ngasih nilai kita kalah. Yang gara-gara presentasi. Dan mereka tuh ngerasa kita harusnya juara tahun lalu. Ini kenapa double suaranya ya? Jadi kayak gitu. Bukan Kayak res, gitu. ekonya dikecilin eko. Oh iya, Eko. Kecilin dulu. Pak Eko belum kecil, masih gede. Nah, untuk tahun ini saya tapi ini ya. Ini nggak mutlak karena kita kan nanti ada pendapat Andi, pendapat Pajul sebagai ketua, pendapat Resti, pendapat para wakil. Ya. Kayak di Goa sih, Bos. Nah, udah belum? Belum, masih kayak di Masih begini? bergema, Mama. Ekonya dikecilin eko. Gimana yang ngecilin Eko di gimit? Aduh. Jelek suara Alam. Udah tuh ya? Udah. Tes. Udah. Belum. Kenapa ya? Iya, nggak tahu teman. Kok ini headset kanan doang jalan, yang kiri nggak nyala? Buang aja. Tes. Doi, punya lu demi Lu Doi pakai sama Bu Ayu. nggak pakai handsfree deh, jangan pakai handsfree deh, Mun. Tes. Masih? Enggak, kalau udah ditutup punya Andi enggak. Tes. Masih ya? Enggak. Berarti karena nyala semua ya. Oke, saya punya pikiran gini. Kemarin waktu ketemu sama Bapak, kita mau ngelaksanain lagi senapan sekolah ketahanan pangan. Ya, saya mah setuju aja karena bagaimanapun saya punya pemikiran bahwa yang namanya sekolah ketahanan pangan itu kan dari awal memang cita-cita yang suatu saat SMA 4 terkenalnya sama itu gitu, ketahanan pangan. Dan kita kan kemarin baru uji coba pertama kali dan belum maksimal lah, apalagi sekarang udah pandemi corona. Tapi saat
sekarang pandemi corona, saya malah pernah mikir ngelemparin kata-kata saya ke Bapak gini, tuh Pak, coba kalau panitia yang tahun lalu maksud dari sekolah ketahanan pangan. Sekarang lagi corona kayak gini, orang susah, lockdown, kagak ada yang mau di lockdown, alasannya nyari makan susah apa coba. Coba kalau anak-anak semua ngerti yang namanya tiap rumah tuh minimal ada tanam sayur atau piara ikan, pasti kan dampaknya nggak terlalu serius banget, saya bilang gitu. Apalagi kalau sekolah tuh berhasil yang namanya tuh sayur sama ikan bisa panen 2 minggu sekali. Ya minimal orang udah tahu anak-anak SMA 4, oh sekolah kan ada ikan, ada ini, kita bisa kontribusi buat ngasih makanan atau buat masyarakat sekitar, saya bilang gitu. Jadi sekolah ketahanan pangannya yang kalau buat saya harus ditingkatin lagi, khususnya di hidroponik nih. Kan hidroponik ada 5 sistem ya, sayang banget kalau 5 sistem tuh nggak dipakai. Pasti nanti kalau buat ikan, saya udah ngomong sama Pak Otang, saya kecil dulu sayang. Ya, saya minta tolong Pak Otang nanti untuk menghandle, saya mau nanam besar-besaran gitu ya. Tapi tujuannya lagi karena kita lagi pandemi, bukan lagi tujuannya buat main yuk, buat makan bersama anak-anak, tapi tujuannya adalah buat tabungan sewaktu-waktu kalau guru membutuhkan ataupun masyarakat sekitar bisa kita tolong gitu ya, walaupun cuma sekedar ikan atau sayuran. Nah, cuma waktu kemarin saya pulang habis ngobrol sama Bapak, saya mikir TPMPS kan pasti yang dibicarakan adalah rapot mutu. Ujung-ujungnya saya kemarin ngeliat tuh juara-juaranya tuh yang biasa-biasa aja, tapi ada satu hal yang kita gagal untuk mempresentasikan karena kita terlalu terfokus sama ketahanan pangan, walaupun kita sebenarnya ngelakuin juga. Apa itu? Kita gagal meyakinkan bahwa kegiatan inti tentang pembelajaran itu sudah kita laksanakan. Itu yang saya lihat kenapa kita kalah. Jadi mereka tuh maunya gini, belajar. Nah dari belajar itu diapain gitu loh. Kan yang kemarin rapot yang jelek itu penilaian. Nah saya ingat banget tuh, kenapa pertanyaannya kayak gitu. Kok dari penilaian ke sekolah ketahanan pangan, kemarin pertanyaannya kayak gitu tuh. Berarti dia minta penilaian itu ditingkatkan dari rapot kita. Nah di sini sebenarnya SMA 4 sudah banyak melakukan ide-ide yang sebenarnya kalau kita udah laksanakan dari awal tahun, TPMPS tinggal berlangsung nih. Apa contohnya? Contohnya kurikulum sudah pernah melemparkan pelatihan IT buat guru-guru khususnya dalam pembuatan media bahan ajar. Yang kedua, kurikulum sudah mengeluarkan instruksi pembuatan modul. Sekarang bayangin nih, nggak akan, saya yakin banget nih, di sekolah yang nanti lomba di TPMPS, saya udah lihat nih SMA 86, SMA Taman Siswa, saya yakin mereka nggak akan punya yang namanya modul. Kalau modul itu kita keluarkan, lalu dengan desain depannya adalah modul masa pandemi SMA Negeri 4, mata pelajaran biologi, mata pelajaran geografi, mata pelajaran kimia. Itu jadi salah satu kegiatan yang menurut saya punya nilai plus lebih. Walaupun tadi ya ketahanan pangannya tetap jalan gitu loh. Nah jadi tahun ini saya punya ide, tapi saya belum muncul di kepala saya namanya apa gitu. Kalau dulu kan tiba-tiba muncul senapan sekolah ketahanan pangan. Tapi lagi nyari-nyari nih. Kemarin sempat iseng-iseng Pak Heri bilang, Pak, nama kegiatannya aktifkan sekolah di masa pandemi. Singkatannya Asia. Kalau digabung-gabung itu jadi Asia. Nah, agak maksa ya. Agak maksa. Jadi kenapa aktifkan? Aktif dalam artian bukan cuma sekedar aktif online, pembelajaran dari rumah masing-masing, tapi aktif juga di kegiatan sekolah dalam artian benar-benar sekolah, bahwa sekolah kita nggak ditinggalkan gitu loh. Makanya waktu itu saya ngomong sama Bapak, Pak, saya minta 2 orang tambahan untuk masuk tim, yaitu Pak Otang sama Pak Ngalim. Kok mereka berdua? Pak Otang nanti ngendel ikan, Pak Ngalim ngendel hidroponik. Jadi tiap hari Pak Andi nggak perlu khawatir, walaupun dia jualan kopi kemana-mana sampai ke Amerika, itu yang namanya air, yang namanya listrik udah dihandle sama Pak Ngalim gitu loh. Jadi terus berjalan hidroponik. Begitu juga sama ikan. Saya percayakan, apalagi Pak Otang udah benar-benar bisa dipercaya buat ikan gitu ya. Nah jadi kata aktifkan sekolah di sini bukan sekedar aktif dalam bentuk
aktif di dunia online karena memang lagi pandemi, anak-anak belajar seperti biasa gitu, ketemu guru, apapun metodenya, baik tatap muka ataupun video ataupun apa, tapi juga benar-benar aktif, sekolahnya aktif gitu loh, sekolah nggak ditinggalkan gitu loh, sekolah ada kegiatan, walaupun anak-anak nggak datang ke sekolah, tapi sekolah ada kegiatan. Makanya, tapi saya nggak tahu ini ide saya. Jadi aktifkan sekolah di masa pandemi itu benar-benar dalam artian benar-benar aktif. Nah, cuma untuk senapannya cukup percayakan sama kami berempat, Andi, saya, Pak Otang, Pak Ngalim. Bu Resti kan dalam kondisi pandemi ini nggak bisa kemana-mana nih, saya lihat kan. Nah udah, untuk yang senapannya udah berjalan dari dulu, udah tenang aja. Nah yang kita aktifkan adalah sekarang yang masalah di satunya lagi nih, yang di online-nya. Kita kan dari awal udah punya ide bikin modul, itu aja dimunculkan modulnya di dalam bentuk yang benar-benar nyata. Nanti saat kita mungkin presentasi di LPMP, ini bukunya kita tunjukin, ini loh modul SMA 4 di masa pandemi. Dan kita punya dalam bentuk file-file yang bisa dikirim ke anak-anak. Saya yakin deh, yang kayak gini sekolah lain nggak bakal bisa. Dan saya minta lagi, kalau dilengkapin lagi gitu ya, kita punya Facebook khusus SMA 4. Isinya adalah semua kegiatan selama pandemi. Lalu kita punya, makanya tadi saya bilang ngungkit-ngungkit YouTube. YouTube SMA 4 tuh video-video pembelajarannya kalau bisa masukin semuanya ke situ. Bukti kalau guru SMA 4 punya video pembelajaran dan memang serius dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi dengan online gitu loh. Jadi saya yakin deh TPMPS atau LPMP yang sekarang nih lomba pasti ujung-ujungnya masa pandemi. Nah, kelebihan kita selain di PJJ tadi secara online juga kegiatan yang tadi yang saya bilang, kegiatan sekolahnya benar-benar hidup. Bahwa walaupun anak-anak nggak datang ke sekolah, tapi sekolah nggak ditinggalin loh. Ada bagian kecil dari komponen sekolah yaitu caraka dan keamanan yang masuk ke dalam tim yang ternyata kegiatan senapan kita nggak ditinggalkan begitu aja. Itu jadi satu paduan yang menurut saya walaupun belum sempurna nih ya di kepala saya, mungkin teman-teman nanti bisa bantuin gitu ya. Tapi itu jadi satu paduan yang kalau dikemas secara bagus dengan kata-kata yang bagus, saya serahkan sama Bu Ayu, sama Bu Resi, sama Bu Heni, sama Pak Jul bagaimana mengemasnya. Saya yakin itu jadi salah satu hal yang nggak bakal kepikiran sama sekolah-sekolah lain. Simple, kegiatan yang memang harusnya tiap tahun dilaksanakan, tapi nggak pernah dilaksanakan. Pembuatan modul, lalu membuat media-media online atas nama sekolah. Jadi aktifkan sekolah di masa pandemi. Aktif dalam bentuk online, aktif juga dalam bentuk memang sekolah tidak ditinggalkan. Itu sih ide saya kayak gitu. Cukup sekian, terima kasih Bu Resti. Baik, terima kasih Pak Alam. Jadi memang nanti kita fokus, saya mau mengecek lagi sebenarnya juknis kita. Kemarin kan sebenarnya untuk penilaian hot itu sudah ada pilihan ya Pak Alam, dan kemudian kita ternyata pas kita ngecek analisis SWOT ya, bener nggak sih? Yang waktu datang ke LPMP itu kan kita ngecek rapat kita, ternyata kita minim nih di penilaian, akhirnya kita ngangkat itu, kita kasih pelatihan ke guru-guru itu. Nah, pengen ngecek juga sebenarnya di juknis ini atau juknis yang tahun lalu ada nggak ya yang kita bisa mengaitkan dengan media pembelajarannya. Kan artinya sekarang media pembelajaran ya. Artinya juga nanti kita sama-sama telaah kembali rapot kita di tahun 2019. Gitu ya Pak Alam ya. Jadi kita harus cari garis merahnya gitu. Kalau dulu siapa sih pelatih kita tuh ya yang ngomongnya tuh enak banget. Harus dapat benang merahnya sampai nanti kita putusin tim ini mau ngadain pelatihan apa yang paling cocok dan yang paling dibutuhin berdasarkan analisa rapot sekolah kita. Kira-kira kayak gitu Bapak Ibu. Nanti saya cari lagi ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Rapotnya udah ada ya Res? Rapotnya ada. Tadi kita semua aja ya. Iya. Kita masuknya grup yang sama atau bikin grup baru sih? Karena kan yang sebelumnya ada grup TPMPS-nya itu udah pada keluar atau belum sih? Tahu deh. Dikeluarin aja. Itu udah keluar ya Bu ya? Soalnya kayaknya itu di handphone sana, jadi Rasi nggak tahu lagi tuh, harus ngecek juga. Iya di handphone iPhone saya itu. Wakilnya udah beda. Oh iya udah. Nanti kita bikin baru lagi ya. Oke. Iya.
Nanti Resti share di situ. Res, Bang, sekarang Iya, Resti. itu deh lang. Sekarang saya minta Pak Andi bicara. Nah, Pak Andi dulu. Tadi lo Bayu. Habis ini Bayu. Kok Baik, suara saya Assalamualaikum. Lo kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, Kedengeran sama Assalamualaikum kedengeran. warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lam, baik, mungkin ya kalau dari pemaparan Pak Alam tadi dan Resti juga sudah melihat, mungkin kalau saya tidak, ya mungkin kalau saya salah juga sih ya. Kayaknya saya mau tanya dulu deh, itu antara di TPMPS antara konsep penilaian sama yang senapan itu apakah harus terintegrasi atau tidak? Gimana, Nih? Antara penilaian dengan senapan itu harus terintegrasi atau enggak lah? Sebenarnya nih saya jawab dulu ya. Kondisi waktu penilaian kemarin, kita tuh terlalu sial pas presentasi memunculkan bener-bener senapan. Padahal sekolah yang menang kayak SMA 66 nih, yang selatan tuh, yang gurunya ganjen-ganjen minta foto mulu. Ya. Minta foto saja. Segitunya. Tahu nggak Andi? Itu waktu dia presentasiin profil sekolah sampai habis. Anak datang salaman lah, di video kita juga ada yang kayak gitu. Sehingga di kepala penilai dia nggak ada pertanyaan apa-apa gitu loh. Dia bingung mau nanya apa kalau saya lihat gitu ya. Tapi beda saat Bapak maju nih, Pak Heri maju, tiba-tiba ngasih kesempatan ke saya juga, saya langsung munculin senapan. Itu kesalahan banget emang. Kenapa? Dia sebagai juri dia langsung mikir, kan dia udah tahu rapot mutu kita di awal penilaian. Makanya pertanyaan ke Bapak adalah dari penilaian langsung senapan gitu. Walaupun Bapak waktu itu juga bisa jawab gitu, bisa ngaitin. Cuma saya ngelihat LPMP maunya tuh yang standar-standar aja gitu loh. Nggak bisa nerima. Bukan gitu, Bang. Sekolah yang kreatif banget asli. Oh, gua khawatirnya gini. Saya khawatirnya gini. Di rapot mutu itu antara penilaian sama program senapan sendiri ada satu link, satu integrasi. Apakah itu dalam bentuk modul yang integrasinya itu mengaitkan antara isi dari senapan dengan penilaian gitu loh. Apakah nanti di modul itu ada, mohon maaf, ini kaitannya sama modul-modul yang integrasi. Oh, ini nih ada biologinya. Oh, ini ada kimianya. Oh, ini ada ininya gitu. Jadi salah satu penilaian yang bisa kita turunkan dalam modul dan itu jadi satu komponen utuh gitu loh, Lam. Itu integrasi gitu loh. Kayak tanya jawab ya. Jadi gini, integrasi antara penilaian sama sekolah ketahanan pangan itu akan kita laksanakan di tahap kedua. Kan kita udah pede bakal menang nih. Oke, ya, siap. Dan senapan yang kita majukan di awal itu sebenarnya ide baru gitu loh. Buat sekolah lain. Untuk menjawab penilaian, kita jawabnya dengan kita udah ngadain pelatihan loh tentang penilaian. Hasilnya bagus, udah ada dibikin diagram atau chartnya sama Resti gitu kan. Tapi memang saat itu belum ada penghubungan antara penilaian sama sekolah ketahanan pangan. Itu dia makanya. Kan kita baru dikasih waktu cuma waktu itu 3 bulan. Dalam 3 bulan itu pun sebulannya pelatihan, 2 bulannya pelaksanaan, sehingga belum ada dalam bentuk realisasi sekolah ketahanan pangan tuh nanti dimasukkan ke dalam mata pelajaran dalam bentuk mulok yang terintegrasi sama mata pelajaran gitu. Sehingga nanti bisa menghasilkan modul. Tapi di pikirannya tuh yang juri, gue tahu banget dah. Dia tuh udah mikirnya ketahanan pangan kita tuh udah kemana-mana gitu loh. Makanya dia langsung fokusnya ketahanan pangan gitu. Padahal ya tadi ya itu ya harusnya sekarang nih kita laksanainnya gitu. Baik, oke. Nah tadi kalau misalkan ya dibuatkan modul lah, seandainya modul gitu ya, kemudian integrasinya dengan si senapan sendiri tetap ada
keterkaitannya. Berarti modul-modul itu modul itu yang diturunkan dari senapan atau memang itu penilaian dari modul sendiri yang berbeda, Lam? Dari senapan. Kalau di pikiran gua itu modul dalam bentuk dua-duanya, artinya satu modul tuh udah masuk dua. Misalkan gini, mata pelajaran geografi untuk kelas 10 nggak ada materi tentang senapan. Orang belajar peta kok, nggak ada hubungannya sama ikan dan sayuran. Jadi nggak bisa dimasukin. Tapi mungkin nanti di kelas 2 pelajaran yang pertama semester 1 itu ada ketahanan pangan di situ. Nah, di situ bisa dimasukin modulnya hubungannya sama ketahanan pangan. Kimia ada nggak di semester 1 di kelas berapa? Nah, itu dimasukin ke situ gitu loh. Integrasinya. Siap. Jadi modul ini sebenarnya produk mau dia ada kaitan sama ketahanan pangan atau tidak, dia harus ada bentuknya tiap mata pelajaran. Artinya, kenapa harus ada modul? Biar sebenarnya sih bukannya pencitraan ya, tapi menunjukkan bahwa sekolah kita concern loh, bener-bener mengikuti instruksi dinas bahwa pembelajaran itu selain online juga menyediakan hal yang bisa dilakukan secara luring, yaitu dengan modul gitu loh. Anak-anak bisa belajar sendiri gitu. Oke. Ini kenapa jadi Andi nanya saya? Anda kan harus ngasih ide. Itu ide saya. Jadi kalau tadi kan udah muncul ide-ide dari Anda, saya tinggal ngeling. Oh, ini tuh tujuannya. Jadi biarkan nanti kita munculkan kreasi pada saat pelaksanaan aja. Kalau misalkan dari komponen-komponen penilaian sudah siap, Resti udah ada rapotnya dan itu semuanya komponen tinggal dijabarkan, kita ulas mana saja yang kurang, ya itu nanti kita formulasikan lagi, itu aja sih Bang. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau untuk masalah senapannya sendiri ya nanti ya benar-benar nih, jadi harus sudah mulai dikerjakan lagi itu, termasuk hidroponik gitu kan. Ya udah bismillah gitu. Jadi kalau misalkan itu nanti dijalankan, saya harap udah yang kondisi untuk penilaian, jujur sebelum untuk penilaian sendiri yang saya masih belum masuk ke pemikiran saya nih, apakah diintegrasikan atau enggak gitu. Tadinya sih seperti itu lah. Udah itu aja sih. Kalau saya cukup bisa memahami. Nah, sekarang tinggal dari apa yang jadi di penilaian itu, apa saja sih yang kurang dari kita yang kemarin itu, komponen apa aja yang kalau kemarin ternyata kita nggak keintegrasi ataupun yang non integrasi itu apa saja gitu kan. Tadi kan lo bilang dua-duanya ada modul yang bisa diintegrasikan atau modul pun yang tidak diintegrasikan, itu yang penting terutama. Nah, yang masih aku bingung nih jujur aja. Berarti kan kalau komponen terbesar dari penilaian sendiri kalau dalam masih pandemi seperti ini, jujur kan sebetulnya jadi malah lebih besar di komponen penilaiannya daripada di senapannya gitu. Jadi kan ini kita belum tahu nih raport kita 2019 kita jeleknya yang mana. Belum tentu di penilaian lagi gitu loh. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya sih mau kita rendah di mana, yang namanya kegiatan sekolah kalau buat gue nih, apalagi dengan penilaian yang tahun lalu seperti itu gitu ya. Saat sekolah sudah nunjukin pelayanan optimal yang ujung-ujungnya berhulu sama kegiatan belajar mengajar, itu nilainya udah gede kalau menurut gue sih gitu. Ngelihatnya sih begitu. Walaupun saya lihat dari yang 10 besar mungkin ada sebagian sekolah yang penilaiannya ya udahlah, daripada yang sama 4 yang menang mendingan yang ini gitu, karena lebih nyambung gitu. Kalau gue lihat sih begitu. Iya, makanya itu dia. Gue khawatirnya dikoneksikan ke kondisional ya, ke kondisi pandemi sekarang ini, konteks pembelajaran yang kondisional dengan pandemi COVID-19 ini. Gue berpikir malah, jangan-jangan di kondisi seperti ini yang lagi dikedepankan ya kayak tadi, pembelajaran online. Kemudian kita upload file pembelajaran kita di YouTube, itu jangan-jangan bisa lebih dominan gitu. Kemudian kita mengadakan pelatihan-pelatihan secara online, memanfaatkan aplikasi-aplikasi, itu yang gue khawatirkan itu malah jadi penilaian yang berbobot daripada kesenapannya sendiri. Tapi tetap itu adalah harus satu kontribusi yang utuh gitu. Apakah ya ini yang harus dirumuskan bersama sih sebetulnya.
untuk kita jadikan apa ya, boleh dikatakan dari satu penilaian kita lihat rapot, kemudian komponen apa saja yang kurang, kemudian dikondisikan dengan sekarang, di situasinya dikaitkan dengan sekarang, itu yang harus kita waspadai sebetulnya. Jadi kalau menurut saya perlulah ke arah sana yang harus dijadikan bobot sebenarnya, Bang. Kayak tadi gue lebih sepakat. Kalau gue sih mikirnya nanti si dari Pak Jul kemudian punya ide untuk memanfaatkan IT-nya lebih banyak, jangan-jangan itu gitu yang jadi bobot sebenarnya. Sebenarnya sih kalau kita tujuannya buat menang ya, kunciannya itu pas presentasi. Beneran. Jadi lo kemarin presentasinya terlalu menggebu-gebu atau gimana? Waktunya kurang, cuy. Waktunya kurang. Cuma 5 menit. Aduh, ya ampun. Dan yang lain dan disabotase, nggak ada suaranya. Waduh, kacau. Ya udah. Ya mungkin itu dulu kita lihat penjabaran rapat dulu kali ya dari Resti ya, Res. Kenapa? Yang rapat tahun 2019 apa saja yang harus di make up lagi gitu. Mau dilihat Ya, rapatnya. silakan Res. Silakan Res. Gimana Pak Jo? Silakan. Aku udah putus dulu. Pokoknya tadi aku mau cari linknya dulu di mana kita kurangnya bobotnya yang harus ditambah lagi yang di mana. Jangan bobot saya sendiri, saya udah nambah nih. Iya, Andi udah berat bobotnya nambah. Sekarang saya mau dengar dari Bu Ayu dan Bu Heni. Lalu. Berarti Res dulu ya, Res? Boleh. Silakan. Bu Ayu, Bu Heni. Bu Ayu tidur. Dari Pak Jul dulu, Pak Jul belum. Ketuanya belakangan. Pak Jul ketuanya belakangan. Sama-sama orang. Oke, kalau mau dari saya boleh. Oke ya, boleh dari saya. Ketua terakhir. Oh iya. Saya sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya setelah pertemuan ini agak lebih semangat. Karena prinsip saya jika salah diperbaiki, jika gagal diulangi, jika menyerah habislah kita. Ada satu sisi yang tidak kita lihat di senapan ini. Sisi ekonominya, kita tidak menghitung sisi ekonominya. Dampak dari kita buat program ini, sisi ekonomi bagi resesi di wilayah setempat, wilayah lingkungan kita, wilayah skup daerah, dan wilayah skup nasional. Itu yang saya mau pertahankan, kenapa harus ada senapan, begitu. Jadi, ini momen tepat. Nah, kan? Berarti kita harus melihat sisi ekonomi, memperhitungkan. Saya juga minta sama Andi, sama Alam, itu detail ilmiah tentang hidroponik dan ikan, ya, itu harus lebih detail lagi. Ya, itu jadi kita bisa lihat lebih detail. Jadi apabila teman-teman nanti di LPMP yang pemikiran ilmiah, dia bisa lebih ngelihat lagi. Oh ini. Jadi ada dua sisi yang harus kita perbaiki. Pertama, detail daripada hidroponik dan ikan. Kedua, ada dari sisi ekonomi. Kita hitung tuh ekonomi sedetail mungkin. Karena berkaitan dengan resesi ekonomi yang di depan mata kita. Jadi kalau tiap-tiap wilayah, tiap-tiap sekolah lingkungan sudah bisa bertahan dengan ekonomi pangannya, nah di situ yang kita terobos. Ini gue udah pusing bikin keekonomisan kopi nih. Dagang kopi. Sekarang jadi kalau dari saya tuh dagang sayur ya. Nah, dari sana tuh ada dua, Pak Alam, Pak Andi, Bu Resti, ya, yang harus diteliti lagi. Saya minta nanti hitungan resesi sama si anak muda ekonomi, Renovasi Torus. Dia bisa ngitung ya berapa pendapatan sekarang untuk tiap-tiap per orang, IDP-nya per orang itu berapa? Waduh. Nah, itu harus dihitung nanti sama Renova. Jadi dari saya tetap senapan, tapi lebih detail lagi perhitungan ilmiahnya ya, dari hidroponik dan ikan. Kemudian sisi keduanya dari sisi
ekonomi. Mengenai modul, saya sangat setuju. Karena jauh-jauh hari kita sudah diberi sama Resti begitu banyak dari Facebook, Instagram SMA 4, kemudian dari video channel YouTube SMA 4, maka Resti itu berperan besar. Maka setelah Resti di Facebooknya keluar tuh saya buat cakep, mantep. Karena dia memberikan banyak kan, Alam juga setiap ada video keluar, saya buat mantap. Jadi kita akan nambah di situ Bu Heni. Nah, memang Bu Heni ini pembaharu di bidang kurikulum kita ya. Itu harus kita akui Pak Alam. Sejarah perkembangan kurikulum di Bu Heni lah. Kurikulum masa pandemi. Sebelumnya tidak ada. Itu kan pembaharu Pak, itu kasus. Loh, di masa Bu Heni lah. Jadi semuanya orang bisa membuat video kan? Oh iya, benar. Sebelumnya kan enggak. Boleh. Jadi Bu Heni ini pembaharu. Harus kita akui suka dan tidak suka. Jadi betul Pak Alam, modul juga kita pertahankan. Bu Heni mohon juga nanti kita checklist. Setiap guru yang nggak bisa buat video, Pak Alam udah ngasih pembelajaran di YouTube Pak Alam tuh membuat video yang sederhana, kita bantu. Tadi pagi Pak, mohon maaf saya udah ke SMA 4. Saya sudah koordinasi untuk si Pintar. Mudah-mudahan minggu ini Bu Heni Pintar SMA 4 sudah beres. Jadi saya ke seminggu sebelum itu saya beres. Jadi semuanya tetap berjalan seperti yang kita rencanakan. Dan SPMI ini SMA 4 juga harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, dari saya itu saja. Ya. Mudah-mudahan Bu Heni tetap semangat membaharui kurikulum SMA Negeri 4 di Jakarta. Bu Ayu, kenapa tumpang dagu? Iya. Sekian dari saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya tampilkan raportnya ya, tapi mungkin tampilannya agak beda. Dan tadi saya udah cek ternyata nggak muncul si laba-labanya, si jaring laba-laba ya. Mungkin Pak Alam sama Pak. Oh, bagus itu ya, Riz. Kelihatan. Spiderman-nya nggak muncul nih ini. Si jaring laba-laba. Padahal laba-laba urusan biologi tuh. Lu lah di mute lah di mute. Arak cit. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Oh, kelihatan banget, tapi nggak kelihatan angkanya. Seriusan? Nggak kelihatan angkanya? Iya. Gedein. Ah, gitu. Cakep. Itu dikirimin lewat WhatsApp sama Resti. Tapi itu kita 6 semua loh. Makanya kita tuh sebenarnya udah meningkat loh. Jadi sebenarnya nanti Bapak Ibu ada buat gampangnya tuh ada tampilan jaring laba-laba gitu ya. Jadi kelihatan dari yang sebelumnya 8 standar pendidikan kelihatan semuanya. Kemudian kalau kita lihat aja dari sini Bapak Ibu dari 2018 ke 2019 itu kita meningkatnya itu signifikan banget loh. Nah itu satu-satu, iya nggak sih? Dan relatif rata ya dari tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Jadi artinya kita tidak hanya naik di lingkup Jakarta Pusat, tapi di provinsi ataupun nasional kita juga naik. 6 loh, dahsyat loh. Ini mungkin karena imbas kepergian seseorang kali ya. Jadi membuat SMA 4 jangan jadi racun. Gila loh. Nah, Bapak Ibu, ini yang penilaian untuk standar nasional pendidikan yang 8 standar itu, kalau dilihat dari sini angkanya sih naik semua dari tahun 2018. Cuman memang di sini yang paling kecil Sarpras, tapi itu dulu katanya gini ya Pak Alam, hampir semua sekolah itu Sarprasnya kurang gitu ya Pak Alam ya. Karena memang ketidaksesuaian antara lahan gitu ya, apa gitu ya, pokoknya memang hampir semua sekolah seperti itu. Ya, lahan ini naik juga gara-gara hand sanitizer. Sanitizer belum ada waktu itu. Oh, gara-gara itu tuh semprotan.
Enggak, keterbatasan lahan yang tidak sesuai waktu itu, seperti itu sih penilaiannya. Jadi harusnya ada speknya sekian lahan dengan juga sekian. Nah, kita jauh dari spek itu, makanya kita berkurangnya di situ. Yang saya ingat sih gitu ya, Res ya. Jadi emang sebenarnya sih udah ningkat ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu, ini kan nilai maksimum itu kan 7. Kenaikan ya kan? standar pendidikan parah banget itu. Mana? Ini rata-rata berarti kita udah bagus gitu. Iya, Jadi kenaikan standar pendidikan berarti kan kita. Itulah tuh. 4 dari 446 sampai 65 loh, paling tinggi itu kenaikannya. Iya, yang standar pendidikan tinggi, Res. Iya. Padahal gue belum S2 loh. Bukan, Mun. Itu yang karena kita ngadain pelatihan buat pendidik. Oh iya. Kan kita akhirnya menggabungkan yang ini nih. Jadi kemarin itu Bapak Ibu kita menganalisis, kita pilih yang angka di sini nih nilai capaian itu kecil-kecil, ya nggak ya? Bener nggak? Itu ada tuh. Kecil-kecil terus kita pilih yang mana yang akan kita lakukan. Ini dari nilai sini nih. Karena sebenarnya kita kan sudah bagus ya. Ya, itu dari perangkat pembelajaran ya, belum ya? Mana? Perangkat pembelajaran masih 5, tapi sebenarnya yang minta diperbaiki itu bintang 3 ya, Mun ya. Jadi kalau bintangnya udah 4 sampai 5 tuh itu udah bagus katanya. Jadi sekolah kita tuh udah bermutu sebenarnya. Coba deh, tapi sudah ditingkatin lagi mutunya. Kita lulusan ada nggak bintang 3, Res? Nggak ada. Bintang 3 ya. Cari ke bawah. Ini bintang 3 nih. Masih nih, bawah. Kemarin juga ini. Nih. Mana? Ini 2000 berapa sih? 2018. Yang 19 cuy. Yang 19 dong. Sekarang udah 7 cuy. Sekarang udah 7 gara-gara kita benerin cuy. Kemarin lah ya itu dia makanya itu dia udah. Kan gue bilang kenapa kita diminta lagi, dia tuh malu, harus kita yang juara 1. Gubrak. Nilai kita begitu lihat. Jauh naiknya. Kok gue jadi khawatir ya, itu penilaiannya jangan-jangan telat masuk ya? Apaan sih lu? Oh itu lombanya iya. Iya bener. Iya, jangan-jangan emang telat ya. Kemarin nggak ada dia, tahun lalu dia belum masuk. Gara-gara pas gua selesai pelatihan, ada guru 66 minta foto ganjen-ganjen. Ya lu ladenin. Bapak. Gara-gara telat sih. Artinya memang signifikan ya kegiatan kemarin itu. Bapak makan dulu. Memang kita rencananya pengen ningkatin yang jelek ini ya, Mun ya. Kalau nggak salah kan yang ruang lingkup materi pembelajaran ya. Ini kayaknya inget banget nih kita telah di LPMP-nya di hari dari 33 sampai 7 loh ya. Lah ya. Iya. Ini kepala sekolah kita terbang nih. Dari 33 ke 7. Oh, siapa dulu kepala sekolahnya lah. Oh, jangan sepele. Udah malang melintang di dunia persilatan lah. Aspek kurikulum dan muatan lokal. Nah itu tuh muatan lokal tuh. Udah juga ya? Udah 7 ya? Udah 7 tuh. Ini juga udah bagus nih. Ya itu kan gara-gara senapan kita cuy. Iya makanya. Gue bilang ya. Udah. Coba berarti selesai dong. Standar proses bagus semua loh. Harusnya kita jadi juri sekarang. Ya udah berarti tinggal jalanin satu senapan lagi. Udah tinggal stabil konsep senapannya dijalankan, direalisasikan lagi, kemudian sama ini. Mana yang tadi siap. Udahlah. Sekolah di masa pandemi. Justru sebetulnya nggak terlalu berat nih, men. Kita masa suruh kuliah aja kali, Mun. Kita mau dibiayain kali, Mun. Biar ini naik nih, Mun. Tuh iya 5,6. Enggak, ini sertifikat pendidik ya. Ini sertifikat pendidik. Udah, kita kan ada berapa orang tuh, Res? Yang dapat sertifikat dari itu kemarin kita. Kan waktu itu tahun lalu kita ikut PPG, tapi kan pas kita udah selesai PPG masuk BK yang belum sertifikat, Fahrul masuk belum sertifikat gitu. Iya juga ya. Ini naik Renova masuk belum sertifikat. Ya Allah, iya ya. Naik, tapi naik kok 0,1. 0,1 loh. 0,1 dari 7 ya lumayan. Ya, itu gara-gara PPG bolos kali ya, dikasih 0,1 doang. Perpustakaan masih kurang ya. Kepemilikan agak pustakawan yang bro. Masih kurang. Berarti modul itu dihubungkan sama perpustakaan. Malam modul dari sekarang.
belum kelamaan. Dikasih tahu pelatihannya modul. Nah, kaitin sama Bu Heni. Ya, aduh. Gua KTSP aja belum selesai, cuy. Gue ini lagi ketawa nih, Mam. Gue lagi padahal mau rahasia ini. Bu Ayu, masa kayak gini, Bu? KTSP, rahasia KTSP. Bu ini lagi serius tapi. Kondisi ruang kelas ini lagi serius. Masa kita cuma tiga? Maksudnya gimana? Kita kan layak pakai Mbak, semua. baru saya mau nyinggung tadi. Ruang kelas. Aku disinggung malah. Iya. Nih, ruang kelas layak pakai. Masa nilai kita cuma bintang 3, terus mau diapain itu? Wah, Iya, itu sama perpustakaan layak pakai. Itu turun apa naik, cuy? Turun itu turun kalau Sarpas sama kebanyakan turun susah naiknya. Oh, itu karena tadinya ruang kelas nggak digembok. Apa sih? Bukan. Nggak, gini Res. Sekarang kita jangan pernah mikirin masalah Sarpas karena uang yang dari TPMPS pun belum tentu cukup untuk menyelesaikan masalah Sarpas. Sekarang kita fokusin gini aja. Kan semuanya ini kita udah 7 nih, yang lainnya. Iya. Cuma perpus doang kan tadi. Nah, pengadaan modul itu ada hubungan sama perpus. Walaupun di situ nanti ada pelatihan yang perpus, ya tinggal Bapak tuh haknya Bapak untuk menentukan bahwa petugas perpus adalah orang yang punya sertifikat, dan setahu gue sih udah ada yang pernah ikut pelatihan, khususnya guru-guru bahasa gitu. Itu aja yang ditunjuk. Itu kita angkat, tapi sebentaran doang diangkatnya. Rapor mutu kita di masalah perpus, padahal kita sudah ngirimin pelatihan buat guru-guru ikut pelatihan perpus dan petugas tambahannya gitu. Termasuk Siskalam. Jangan, itu malah nanti dosen rapor. Dia belum pernah pelatihan. Iya. Ada lagi kan? Iya, berarti yang kita benerin standar 5 ya. Standar 5 pendidik dan tenaga pendidik ini tetap kita benerin. Nah, kalau pendidik dan tenaga pendidik lebih gampang, yaitu kita tinggal bikin pelatihan. Iya, Mun, kan si perpustakaan tadi yang mau lo ituin kan? Mau diperbaikin kan? Nah, itu maksudnya standar 5 dia. Nih. Oh, standar 5 maksudnya itu. Dipikir yang nilai 5. Terus ini ya. Standar 5, nilai 5. Standar 5.5. Ingat nggak yang ngajarin kita Pak Lubis juga itu yang lucu banget? Iya, benar. Iya. Sama yang Lubis. ada orang tuanya, anaknya, cucunya. Itu yang 2,8 apa, Res? Apa? 2,8. Oh, kepala perpustakaan yang sesuai ya. Oh iya. Kita udah punya kepala perpus sesuai kok. Maksudnya udah punya Bu Mari cuy, nggak sesuai fakta dengan bahasa, walaupun dia punya sertifikat tapi kan nggak ada. Tapi bisa itu ya diinin ya. Dulu kan belum terungkap. Iya, dulu belum terungkap bahwa Bu Mari punya sertifikat. Kebanyakan itu adalah guru bahasa yang ikut pelatihan untuk jadi kepala perpus. Enggak. Bu Setio sama Bu Christine. Jangan macam-macam tunjuk orang. Ini berhubungan sama jam ngajar, cuy. Oh iya. Bu Heni gara-gara kepala londar. Berantakan tar. Ngajuin lah, ditolak. Ram, gue ngajuin sama bos lu ditolak. Jadi kepala perpus pelatihan gue mau ikut gak boleh. Bos gue siapa tuh Airi? Dulu. Orang dulu. Orang lagi di Banggar lo, lagi tiduran, ngomongin. Cuma ngomong doang, kalau kan gue punya, maksudnya bisa lah gitu. Jadi itu udah tepat lah kita, wah rapor tuh udah bagus, saudara-saudara, WhatsApp, kita tinggal jalanin aja. Ya udah. Tahun ini. Bikin jurnalnya lah, jurnal ketika lu nyemai benih. Siap, bukan sekolah di masa pandemi. Woi. Jadi YouTuber miliaran per bulan. Itu dia pas lu nyebar benih, ya kan, lu nge-vlog itulah. Nah, itu. Maksud gue gitu dari awal. Itu mah gampang. Yang penting guru-guru video pembelajarannya kan udah pada ada nih. Kenapa nggak dimasukin ke YouTube? Ke YouTube sama 4. Lam.
Jadi mendingan pelatihan dulu aja daripada belum ada pelatihan kayak gini buru-buru. Oke, kita pelatihan. Kita tanya Pak Heri. Pak Heri. Dan Bu Heni. Lam. Oh. Gue nanya, itu kan gue abis upload di YouTube, filenya langsung gue hapus lah. Bisa kira-kira bisa nge-share link langsung nggak ya? Di YouTube gue ke YouTube sekolahan ya. Lo download lagi. Download lagi. Kalau nge-link nggak bisa, langsung. Nge-link nggak bisa, harus download lagi. Ya salam. Ya udah, gue download ulang. File mentahnya. Jadi gini loh, nih di bayangan gue saat kita nanti ke paparan di LPMP, kita nunjukin apakah yang sudah kita lakukan di masa pandemi. Yaitu ya jelas penyusunan KTSP sesuai dengan masa pandemi gitu ya. Salah satunya yang ditunjukkannya harusnya Bu Heni nih yang ngomong nih, karena Bu Heni yang paling ngerti nih. Salah satunya adalah dengan memunculkan pelayanan berupa online dan luring. Online-nya seperti apa? Online-nya udah banyak foto-foto yang di-share sama Resti sebagai bukti bahwa guru-guru melaksanakan online. Facebook ya, di Facebook itu ya. Luringnya kita menyediakan modul biar anak bisa belajar secara mandiri. Nah, modul ini nanti terbagi menjadi 2, walaupun dalam 1 buku. Misalkan yang tadi gue udah bilang, kelas 2 geografi, materi pertamanya adalah ketahanan pangan, kan hubungan sama sekolah ketahanan pangan. Jadi nanti diharapkan di dalam pertanyaan modul berhubungan sama ketahanan pangan di sekolah. Terus misalkan di kimia ada bicara tentang pH ya. pH itu kimia bukan sih? Larutan. pH. Hubungannya dibikinin soal host yang hubungannya sama larutan, tapi tentang itu langsung larutan yang berhubungan sama atau pupuk di hidroponik atau larutan yang M4 yang ada di ikan lele gitu. Resti biologi, ternyata di materi kelas 12 ada bicara tentang bakteri. Nah, bakteri itu nanti dihubungkan sama bakteri M4 yang di ikan lele gitu. Jadi bikin soal kelas 10 bakteri. Nah, di kelas 10. Kelas 10 pertumbuhan aja. Jadi di modul itu menggambarkan ini saya kasih tahu ya. Boleh nggak nih Bu Heni kasih tahu? Jadi Bu Heni itu kan lagi nyusun KTSP. Nah, salah satu komponen KTSP itu mulok. Di dalam mulok ini ada orang nih, anak buahnya Bu Heni, itu bikin settingan kayak gini. Sekolah ketahanan pangan adalah kegiatan mulok yang masuk terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran seperti biologi, kimia, ekonomi, geografi, dan kewirausahaan. Siap. Sehingga kegiatan tersebut terdiri sepanjang tahun, di mana indikator-indikator tiap mata pelajaran berjalan. Dan itu nanti dibuktikan dalam soal-soal yang dikeluarkan dalam ujian. Jadi begitu. Nah, nanti sebagai bukti, gue sih berharap modul yang nanti kita buat ada selentingan-selentingan tentang ketahanan pangan yang ikan, ketahanan pangan yang hidroponik gitu. Siap. Itu udah mendukung banget loh, KTSP-nya udah mendukung. Modulnya kalau memang jadi dibikin mendukung, lalu soal di modul mendukung juga sama ketahanan pangan. Artinya kita sekarang lebih bebas bergerak. Kenapa? Nilai kita udah bagus. Sehingga kita fokus pengembangan aja. Kayak gitu kalau menurut gue sih. Nah, coba kita tanya Bu Heni. Tanggapan beliau. Les? Iya. Nah, berarti ini itu aja ya di YouTube ya. Presentasinya. Nah, oke, jadi kayak gitu. Tapi ntar dicek lagi ya, Res, kali aja ada nilai 2 gitu. Enggak deh, Lam. Orang kita rata-rata udah segitu. 6 semua, yang 5 itu cuma standar nomor 5. Gue coba merendah, membumi, biar nggak sombong-sombong banget, cuy. Oke, silakan mungkin Bu Heni kalau menanggapi pernyataan Pak Alam. Dia pengen diajakin ngobrol kayaknya, Bu. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Saya pribadi
sangat berterima kasih atau ya bersyukur sekali nih masuk grup tim yang sangat ini dari saya katakan seperti itu dari pembicaraan ternyata inilah yang kayaknya suara saya menggema ya? Iya, semuanya. Menggema. Harus mati nih. Kenapa menggema ini? Dimatiin juga karena nih. ini. Dimatiin juga sih. Coba HP-nya nih. Halo? Ayah. Apa namanya? Setelah saya mengikuti pembicaraan dari awal tadi, ternyata grup inilah atau tim inilah yang sepertinya menjadi apa ya, menjadi pengendali ya, menjadi kunci kualitas sekolah kita ya. Khususnya tadi kelihatan dari raport ya, raport sekolah seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf walaupun saya wakil kurikulum, tetapi benar-benar saya baru berkecimpung dengan hal-hal seperti ini. Jadi saya bukan tipe orang yang langsung sok tahu, padahal saya belum tahu apa-apa. Jadi dari tadi saya hanya menyimak, dan mungkin untuk SPMI ini ketika Bapak menginfokan, meng-sharekan di grup waktu itu bahwa SPMI SMA 4 terpilih kembali untuk tahun ini. Saya belum paham itu apa maksudnya, tapi saya sudah punya feeling ini pasti sesuatu hal yang penting banget, ini vital banget untuk sekolah. Makanya saya langsung waktu itu memberikan apresiasi, jempol, dan saya bilang semangat Pak, seperti itu. Walaupun sebenarnya saya nggak memahami ya. Dan Bapak waktu itu mengeluh, iya Bu, tapi capek. Nah, memang dari pembicaraan tadi itu saya bisa membayangkan kembali ke belakang ketika ini pertama sekali khususnya yang senapan ya Pak Alam ya. Itu banyak sekali sudah mungkin yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh tim SPMI di sini. Jadi mungkin itu apa ya, untuk mengingat seperti itu lagi Bapak mungkin perlu dorongan lagi ya. Jadi bersyukur sekali ternyata didampingi dengan guru-guru muda yang sangat berkompeten. Jadi intinya saya sangat mendukung sekali untuk ini, apapun ini, tapi mohon maaf saya belajar dulu, nggak bisa banyak ini dulu, belajar dulu, dan mohon nanti kalau saya bertanya itu diberikan arahan yang benar supaya bisa berkontribusi juga untuk hal ini. Hanya saja tadi menyinggung soal pelatihan Pak Alam ya. Dari awal sebelum diputuskan dan diangkat jadi wakil kurikulum, memang saya ingat sekali Pak Alam sangat memesankan hal ini, dan dalam prosesnya saya lihat juga ini suatu hal yang sangat penting. Tetapi saya sangat mendukung, buktinya mendukung, saya sudah menginstruksikan waktu itu Bu Mary dulu yang menjadi ketua untuk pelatihan guru-guru ini. Silakan Bu Mary membuat kepanitiaan seperti itu. Tapi waktu itu memang sikon kita karena saat seperti ini kebetulan juga benar Pak Heri itu waktu itu bilang belum cocok dulu saat ini seperti itu. Nah, saat itu kalau sudah Bapak kepala sekolah kita yang ngomong begitu kan, itu mungkin sesuatu hal keputusan yang sudah fix lah, sudah final gitu. Makanya ketika Bu Mary menyampaikan itu kepada saya bilang oke, tapi Bu Mary terus ya terus mengawal ini gini, bagaimanapun ini sesuatu hal yang penting, saya katakan waktu itu sama Bu Mary. Jadi Pak Alam prinsipnya dari kurikulum ini sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan ada sikonnya saat ini masih memungkinkan untuk kita ya. Nah, tapi nanti tetap keputusannya tentunya Bapak Kepala Sekolah untuk pelatihan guru-guru yang tadi yang pembuatan media pembelajaran sama ini ya, apa tadi Pak, modul ternyata nanti sangat erat kaitannya dengan raport mutu sekolah. Nah, untuk yang SPMI ini
mungkin saya hanya bisa mengusulkan sedikit aja ini tentang yang tadi memang yang integrated learning Pak, yang mata pelajaran terpadu. Itu memang sekarang sepertinya sudah jadi acuan ke depannya untuk pendidikan, di dunia pendidikan. Kenapa? Karena kemarin Pak Heri menghimbau saya untuk mengikuti webinar tentang pembelajaran PJJ yang menarik, yang menyenangkan, yang ternyata apa istilahnya ya, yang menjadi pelakunya adalah SMA Regina Pacis ya, di di Jogja ya Pak ya? Jogja. Jauh sana, bukan di DKI. Nah ternyata hanya memperkenalkan bahwa sekolah itu sudah melakukan itu, pembelajaran terpadu gitu. Tetapi sangat persiapannya sangat bagus sekali sampai akhir, sampai dengan hubungannya dengan penilaian juga itu bisa dipaparkan dengan baik gitu. Jadi dan kedepannya katanya pembelajaran itu diharuskan untuk mengarah ke sana. Jadi coba nanti kalau untuk SPMI ini kita padukan seperti tadi, kita padukan beberapa mata pelajaran yang bisa terintegrated, sehingga mungkin kalau dari situ pasti nilainya bagus Pak, itu bagus banget. Tapi dihubungkan dengan RPP dulu lah ya kan, ada RPP yang mengacu ke sana, yang nanti dipilih KD-KD yang sesuai. Kalau kimia banyak banget itu ininya hubungannya tadi dengan hidroponik dan budidaya lele tadi. Nah itu yang mungkin saya bisa lebih dorong lagi, yang tadi pembelajaran terpadu tadi, pembelajaran terpadu, dan saya yakin itu nilainya sangat besar karena hasil kemarin webinar tadi pendidikan kita juga nanti diarahkan ke arah sana seperti itu kalau saya nggak salah. Itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah. Pokoknya maju terus deh SPMI ini. Apa yang bisa saya lakukan sebagai wakil kurikulum? Silakan sebisa mungkin pasti akan saya bantu. Terima kasih. Itu aja. Makasih Bapak Ibu. Baik Bu Yani, terima kasih, dan terima kasih sekali dukungannya untuk kegiatan ini, karena memang ini kayak dasarnya banget kegiatan-kegiatan yang nantinya akan berlangsung di sekolah kita gitu ya Bu Yani. Jadi memang harus semuanya itu semua aspek yang di sekolah kita itu memang harus saling dukung gitu, dan yang minimal tahu lah ya Bu ya kegiatan yang akan dimunculkan gitu. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita udah temukan benang merah pada malam hari ini. Jadi tetap kita akan fokus di standar kelima, kemudian nanti dihubungkan dengan pembuatan modul dan mungkin pelatihannya juga Pak Alam, karena online-nya juga tetap harus dipacu terus ya yang online. Jadi kayaknya untuk beberapa guru yang memang butuh sekali membuat atau memproduksi video-video pembelajaran juga tetap kita fasilitasi. Untuk yang artinya kan sejauh ini kita mendukung pemodul itu kan untuk yang offline ya, artinya kan hanya yang sebagian kecil, sedangkan yang sebagian besarnya harapannya adalah anak-anak kita tetap bisa online gitu. Artinya kita memfasilitasi kedua hal tersebut. Ngomong udah belepetan. Artinya kita akan telah lagi mungkin ya bersama, dan kita kaitkan nanti dengan kegiatan yang memang disediakan oleh tim LPMP. Karena biasanya nanti ada juknis dan kita milih kita mau yang mana dari kebutuhan yang memang kebutuhan sekolah sama yang disiapkan dari LPMP. Kira-kira sih Bapak Ibu seperti itu. Artinya kita sudah memunculkan ide yang baru, selain juga tetap menggerakkan terus program senapan kita. Gitu kali ya Bapak Ibu ya. Bayu belum ngomong Bayu. Bayu mau menambahkan atau mau menyampaikan ide yang lebih cemerlang, Bayu? Aduh, udah nambah-nambahin kan? Bayu sedangkan nambah-nambahin.
Itu aja sih ya paling karena senapan berkaitan lebih banyak ke sarpras kali ya, Lam. Ya mungkin kita sinerginya lebih di situ. Tapi kalau saya sih ya yang deket bank sampah pengennya tuh dirapihin juga lah, karena siapa tahu kayak kemarin Bu Agnes tuh kan sampai ke sana ngeliat gitu. Apa kita ubah jadi apotek hidup gitu atau jadi tanaman-tanaman yang karena sekarang nih karena pandemi kan saya lihat TU, Caraka pada banyak masak tuh. Pada minta nanam cabe, nanam bumbu-bumbu dapur. Nah, itu juga bisa kita tambahin. Gitu loh, Lam. Tapi yang di tempat bank sampah tetap jangan diubah, di depannya aja kita rapiin lagi. Rencananya tuh yang bank sampah pintunya mau kita jebol, yang samping. Pintu yang ada di samping itu mau kita tutup, jadi ngadep ke depan semua. Dan nggak ada pintu nanti. Sehingga bisa naruh-naruh bangku di situ, artinya bisa buat kumpul-kumpul. Tadi sih saya datang ke sekolah. Ini kita mungkin bahas sedikit dulu ya tentang yang ikan. Rencana saya biar Pak Andi tahu kalau ikan udah mau gerak nih, sehingga Pak Andi nanti punya semangat buat gerakin hidroponik. Sama Bu Heni lebih semangat lagi buat nyuruh guru-gurunya bikin modul. Nah, saya rencananya kan ternyata saya punya bencana nih, yaitu got yang ada di samping sekolah yang tadinya bisa buat ikan, ternyata kata Pak Otang nggak bisa lagi gitu, nggak bisa lagi karena itu udah hancur temboknya sama akar, sehingga kalaupun di semen bakal tetap hancur gitu sama akar. Nah dia hanya bisa paling 30 cm lah airnya, bisa menggenang 30 cm. Tapi ternyata Pak Otang sama teman-teman di Jalan Batu mereka sudah curi star, mereka lagi nernakin atau lagi membesarkan ikan arwana. Itu semua akuarium saya tuh dipindahin ke bawah. Ya walaupun diganti sama yang lebih gede-gede gitu di atas ya, tapi kan bukan punya saya, punya Pak Otang sama teman-teman. Nah, saya punya ide begini. Bagaimanapun yang namanya kegiatan sekolah nggak lepas dari komponen-komponen di dalam sekolah sama komponen di luar. Artinya kita nggak bisa lepas dari orang-orang di Jalan Batu. Alhamdulillah kita ketemunya sama orang-orang yang benar semua di Jalan Batu gitu ya. Pak RT, Pak Johan yang orang KKP itu emang orang-orang yang nggak neko-neko. Saat dia masuk SMA 4 dia tahu itu SMA 4 bukan rumah mereka, sehingga kalau ketemu saya pun ya ngomongnya ya Pak Guru, ini saya nitip ikan di sini ya. Nah, kalau saya pikiran saya gini, kalau saat mereka nitip ikan, pikiran saya ini bisa dijadiin salah satu kegiatan pembelajaran. Lalu saya punya ide, Pak Otang, itu ikan arwana makannya apaan? Makanan anak ikan mas, beli berapa? 5.000 sekantong. Ya udah kalau gitu nanti ini selokan saya isi sama ikan-ikan ciklit ya. Saya isi sama ikan-ikan yang kalau dia seminggu bisa langsung bertelur gitu, langsung bisa netesin anak. Sehingga dalam kondisi 1 minggu 2 minggu ya saya ingat dulu pernah miara ikan-ikan itu bisa gede-gede, bisa jadi makanan buat ikan arwana. Gimana ini yang tadinya nggak bisa buat lele, saya jadiin tempat buat ikan-ikan itu, sehingga nanti itu jadi salah satu kegiatan saya. Ya kan kalau ini kita bicara kita bicara kewirausahaan lagi gitu kan, ya itulah dijual aja. Ya dijual ke tukang arwana itu. Dijual. Gitu. Jadi rencananya kan kolom terpal 3 itu kan saya ada 3 kolom terpal. 2 kolom terpal rencananya memang buat lele. Selokan yang tadinya berguna buat lele saya alihkan buat ikan-ikan ciklit. Lalu kolom 3 yang saya bikin, kok bahasa saya nih Bapak Heri ntar yang dibuat oleh Pak Heri, yang dua buat mengakui ikan gurame gitu karena lagi mau pemijahan. Nah satunya alhamdulillah tadi saya ngelihat ikan-ikan patin saya tuh udah gede-gede ya, walaupun belum bisa dikonsumsi tapi udah lumayan gede dari yang pernah saya masukin. Nah jadi kita akan aktifkan semua kolam di SMA 4 kecuali yang di lobi. Kalau yang di lobi khusus memang buat ikan hias. Nah rencananya yang di lobi kan ikannya selalu hilang tuh, saya mau ganti sama ikan predator semua, jadi masukin tangan caplok gitu. Tapi itu ikan hias, tenang aja. Nah, kolam yang di
Itu aja lah, kolam di taman Ya, SMA 4. kolam taman itu kan buat ikan nila rencananya 3 undak itu, tiga undaknya dipakai. Terus kolam belakang itu nanti buat anak-anakan ikan nila, kan anakan itu harus dipisah. Lalu kolam samping buat ikan patin sama gurame, kolam terpal buat ikan lele. Artinya kita punya budidaya ikan yang lumayan banyak. Terus tembok-tembok yang tadinya buat ikan cupang saya tuh diganti sama arwana. Sekarang udah ada arwana 6 ekor kalau nggak salah. 6 ekor. Nah, saya mau masukin lagi satu. Nanti rencananya saya mau bikin pelatihan sama anak-anak. Jadi semacam kayak seminar gitu, tapi yang ngisi Pak Otang. Wih. Ngapain tuh? Yaitu tentang cara budidaya ikan lele plus cara pembuatan akuarium. Rencana saya tuh di kepala saya udah ada gituan, sehingga keberadaan budidaya ikan itu nyampe juga ke anak gitu loh. Dan narasumbernya nggak usah jauh-jauh gitu loh. Narasumbernya nanti bisa saya, bisa juga Pak Otang, bisa juga nanti mungkin guru yang lain. Begitu juga saya berharap hidroponik juga seperti itu. Nanti ngadain kayak semacam seminar sama anak-anak, libatin aja anak OSIS kan yang gampang dipungut sekarang OSIS. Yeah. Bosnya kan ada di sini nih, ada Pajul. Pajul tinggal instruksi OSIS bikin seminar tentang budidaya ini, nanti pembicaranya ini 1 hari ini. Didokumentasikan itu jadi laporan salah satu TPNPS, dan itu salah satu kegiatan yang integrasi antara senapan dengan kegiatan pembelajaran kayak gitu. Jadi rencana saya di ikan kayak gitu. Nah, mudah-mudahan sih Pak Andi bisa lebih mengimbangi nih, karena Pak Andi sebenarnya modalnya udah lebih banyak. Dia punya 5 sistem hidroponik. Kalau saya nunggu panen 2-3 bulan baru kelihatan, kalau Pak Andi kan per 2 minggu dia bisa kelihatan langsung. Jadi sebenarnya tuh kekuatan hidroponik lebih hebat. Ini di mana? Mana Pak Andi nih? Di rumah. Andi. Kemarin kekurangannya apa Londi? Pas yang kekurangannya banyak alat yang rusak, makanya saya minta harusnya tadi tuh. Saya berharap tadi Pandi harusnya datang, ya ternyata lupa. Bapak juga ada latihan. Saya juga ngantuk. Enggak, ya sudah ada sih, sudah saya perkirakan apa saja yang harus diperbaiki, termasuk kalau untuk rangka sih masih oke, pipa-pipa masih oke, Ninja baju kuning. Jadi kemungkinan besar hanya atap dan sistem pompa aja sih yang perlu ditambah lagi, dan kemudian nanti hanya untuk pembelian bibit lagi aja. Udah seperti itu aja, sama menurut saya sih itu yang masih yang bisa di awal diterapkan gitu. Plus nanti kalau misalkan ada untuk masalah seminar atau tentang tadi, kalau lu apa tadi Lam? Budidaya ya? Iya, budidaya sama pembuatan akuarium. Sebetulnya iya, sebetulnya waktu yang lalu itu udah pernah, sampai kita sendiri pernah dipanggil ke sebuah perusahaan untuk ngisi pelatihan juga, kemudian juga pernah mengadakan yang ikut pengolahan bahan baku dari sayur jadi nugget sayur, jadi bakso sayur dan segala macam, itu juga termasuk sudah arahnya udah dulu sampai ke sana, sampai ada minuman juga gitu ya. Ya sekarang tinggal di rekap ulang aja sebetulnya. Ya mudah-mudahan bismillah kita udah mulai pelan-pelan untuk mencoba untuk membayangkan lagi untuk memulai lagi dari sana lagi. Makanya itu tadi saya bilang hidroponik tuh kekuatannya lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia udah punya background masa lalu yang udah berhasil gitu loh. Kalau ikan kan kita mau ngomongin apa? Mau ngomongin yang makan bareng-bareng kemarin itu doang sekali gitu loh. Sebenarnya Bang, yang jadi fokus untuk nanti ke berikutnya hidroponik sebenarnya mau coba ke lingkungan sekitar. Mungkin kita udah komitmen ya, baik budidaya ikan sama sayur, mudah-mudahan nanti bisa ke lingkungan sekitar. Nah, ini untuk penjualannya secara segi keekonomisan harus diperhatikan. Kalau dampak sosial pandemi ini bisa berkontribusi, dari sekolahan ke taman bisa kontribusi ke masyarakat sekitar, ini menurut gue punya nilai lebih banget. Dan di situ juga harus ngitung keekonomisan. Kalau budidaya ikan kira-kira masuk gak nih untuk harga sekian, kalau memang harus diperjualbelikan harus punya nilai ekonomis berapa. Sayur juga demikian, harus punya nilai ekonomis berapa agar punya kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Dan itu nanti munculnya di modulnya Ibu Renova. Ekonomi atau kewirausahaan, lu bener loh, ini serius loh. Iya, artinya tadi modul tadi
isinya bukan cuma materi masa pandemi gitu ya yang ngikutin indikator, tapi ada juga materi sisipan dari muatan lokal kita yang terintegrasi sama mata pelajaran gitu loh. Dan itu kekuatan KTSP SMA 4 bisa di situ gitu loh. Nanti sepeninggal Bu Heni, mungkin Bu Heni nanti bakal pergi dari SMA 4 jadi kepala sekolah, wakil yang baru ikutin gitu. Jadi nggak boleh hilang gitu. Siapa wakil yang baru? SMA 4. Pak Heri jadi kepala dinas, Bu Heni jadi kepala sekolah. Saya jadi ganteng. Itu tetap yang namanya senapan lanjut terus gitu loh, pengennya. Ya. Pak Jul jadi heran. Pak Jul jadi kok saya nggak disebut gitu Pak Jul. Kan beliau ketua, jadi nanti terakhir. Apa Bandoy? Kenapa nanti kita rubah jadi Arta 47? Jadi kalau pikiran ini sebelum ini terakhir saya ngomong nih, saya nggak mau ngomong lagi. Jadi kalau di bayangan saya, jam 12 juga nggak apa-apa biasa aja lah. Kalau di bayangan saya jadinya tadi saya bilang Asyap ya, walaupun maaf ya, walaupun saya bilang Asyap itu nama yang belum fix, tapi saya serius loh saat mengatakan aktifkan sekolah di masa pandemi. Artinya tuh buat saya luas. Saat bicara kata sekolah, sekolah kan bisa di mana aja. Dan saat bicara masa pandemi, sekolah jadi ada dua makna. Satu, sekolah dalam bentuk pelayanan online, satu lagi sekolah yang memang sudah berdiri gedungnya gitu loh. Selama ini di masa pandemi kita fokus sama sekolah online, mempertemukan guru-guru dari jarak jauh dengan siswa dari jarak jauh. Tapi kita lupa sekolah gedung ini kita tinggalin gitu loh. Jadi harus ada kegiatan di gedung ini, makanya saya bilang sama waktu Pak Heri bilang kita datang ke MPS, saya bilang kenapa nggak boleh hilang, karena itu yang nanti bisa menghidupkan sekolah saat kondisi kosong. Jadi saya sudah memperhitungkan, saya minta Pak Otang sama Pangalim sebagai tim juga, ya karena mereka yang nanti bisa gerakin. Walaupun nanti saya minta tim hidroponik sama tim Fury suatu saat walaupun di masa pandemi tetap juga akan datang ke sekolah. Kenapa datang ke sekolah itu kan bukti bahwa anak-anak ada tim dan mereka juga ikut kerja dalam hidroponik dan gitu ya. Artinya saat kita nanti menjual kegiatan nanti di MPS, di LPMP, kegiatan itu udah bukan lagi senapan, tapi ya udah berubah namanya Asyap gitu ya. Satu padu di mana kegiatan online pembelajaran jarak jauh maksimal dengan tadi pengadaan modul, pelayanan sekolah dengan metode-metodenya dari YouTube, dari Instagram ataupun dari Facebook, juga dikuatkan dengan modul yang online. Minimal saat modul itu bisa dalam bentuk penunjukan, buat saya itu wah banget deh. Tadi saya waktu di sekolah ketemu Pak Anto, waktu dia bilang Panto, bisa nggak desainin modul per mata pelajaran. Ini kayak gimana modulnya, modulnya kayak gimana. Judulnya jelas. Modul masa pandemi mata pelajaran biologi misalkan. Itu ada lambang SMA 4 dan akan menjadi satu-satu sekolah yang punya loh. Yakin saya dan itu orang nggak bakal kepikiran itu. Maksud saya kepikiran, mungkin sekolah lain kepikiran ya. Ada yang namanya peradaban dalam satu sekolah. Satu, modulnya bisa buat bahan perpustakaan, masuk ke dalam penilaian. Kedua, modul itu bisa digunakan sebagai pelengkap guru, bahan ajar guru. Ketiga, itu masuk ke dalam buku 2 di RPP. Wow, kepala sekolah udah tinggal ucap kaki bertanya RPP. Ya modul. RPP lengkap. Gitu. Ini saya ngimpi nggak sih? Ngomong kayak gini. Siram dulu Pak, siram.
Oke, Bapak Ibu mungkin dicukupkan kali ya. Pak Alam bagaimana? Karena sebenarnya ide bagus nih dari Bu Heni. Di chat mau segera tindak lanjut kegiatan pelatihan Bu Heni ya. Sebenarnya biar juga gitu. Jadi mungkin mau didesain siapa-siapa saja yang melakukan pelatihan gitu yang tidak ada PDR. Ini nggak enak ya emak nih Lam. Bukan gua. Oh, Andi sama Lam. Saya closing dong. Oh iya. Baik, mengingatkan saja yang ada Pak Denny. Pak Denny mau ngomong kali itu. Pak Denny udah ngomong via WA sama gue. Baik, Alam tinggal Alam aja yang belum absen, yang lain sudah absen. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Pak Heri silahkan untuk closing. Closing ya? Yes. Oke, makasih Resti. Saya dan Pak Denny udah WA-an, artinya kita akan backup anak-anak muda ini gitu. Jadi sejak pertama saya masuk di 4 dan ada rencana lele, saya udah bilang sejak awal, siapapun kepala sekolahnya nih jangan berhenti nih kalau bisa nih lele gitu. Saya lanjut terus. Kemudian saat SPMI juga 2019. Setelah SPMI ya lele hidroponik jalan terus gitu. Kemudian kemarin ketika kita ketemu Alam, Pak Otang, Mengalip, udah langsung kan Alam saya suruh ngitung. Coba hitung. Untuk benih berapa, untuk pakannya berapa, untuk uang lelahnya berapa, karena kalau di masa pandemi kan Pak Otang sama Mas Ngalim itu yang capek nantinya seperti itu. Nah, saya pikir Andi datang hari Senin. Mungkin karena saya nggak datang, Andi jadi nggak datang atau ada kerjaan lain. Andi juga saya minta hitung ya, Andi, yang diomongin tadi gitu ya. Seperti itu. Kemudian jadi seperti Alam bilang tadi, biarin aja lah yang kerja itu di masa pandemi ini 4 orang itu aja, yang lain backup. Kalau Resti bagiannya nanti di akhir itu kan, untuk persiapan presentasi itu infografis dan sebagainya. Nggak usah senyum-senyum lu Res, lu kan nggak boleh kemana-mana, makanya nggak diundang kemana-mana. Untuk Bu Heni, siapkan di luar yang senapan tadi, siapkan yang tadi itu pelatihan. Untuk modul, kalau modulnya berupa buku, Lam, matematika 90% modul saya udah bisa untuk SMA 4 itu nantinya. Tinggal di print out, dikasih covernya gitu kan, udah 90% lah, itu udah lama saya bikin. Jadi udah SMA 115, 72, 45 nggak ada buku kayak begituan. Nah, ini di SMA 4 adalah modul saya jadi buku, mudah-mudahan seperti itu bisa dipakai segalanya kan, untuk apa aja bisa. Kemudian yang tadi saya share ke Resti itu, Dinas pengen tahu nih, guru-guru kan ibaratnya jangan hanya ngajar online aja gitu. Adakah, nah, barangkali kan ada kan siswa kita yang berkendala dalam HP. Nah, kalau bisa sekolah punya nggak dokumentasinya, siswa lagi belajar buka buku gitu, nggak pegang HP. Jadi maksudnya Dinas seperti itu. Sekolah tetap memfasilitasi anak-anak yang nggak punya HP dengan belajar dari buku atau dari fotokopian atau dari printout yang dibagi ke sekolah dengan menggunakan seragam. Nah, itu maksudnya Dinas pengen ada sekolah yang kayak begitu. Sini kirim ke saya Japri kalau ada begitu. Jadi semua siswa terlayani lah kayak gitu. Saya rasa itu aja, dan nanti kita tunggu kabarnya dari pertemuan 5 hari itu dengan LPMP seperti apa sih SPMI 2020. Tapi apapun itu, walaupun nggak ada SPMI, tetap itu senapan jalan terus, hidroponik jalan. Itu aja dari saya, Ibu Bapak. Kita tetap semangat. Yang para wakil pasti akan membackup semua juga kegiatan-kegiatan itu. Begitu juga KTU dan saya. Andi, Alam segera dihitung ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, pembagian tugasnya adil sekali. Gini. Baik, Awas Flores ya, awas Flores. Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertaannya, ide-ide bagusnya muncul di pertemuan yang tidak terlalu lama sebenarnya, yang tadi lebih banyak bercandaannya sebenarnya, tapi bagus menghasilkan sesuatu yang menurut saya banyak manfaatnya lah. Banyak manfaatnya. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku MC dadakan lagi. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang berkenan oleh Bapak Ibu. Selamat beristirahat, tetap sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Res, direkam kan ya, Res? Terima kasih, Pres. Khususnya Alam. Oh iya, Alam. Bagi rekamannya ya, Alam. Siap. Oke, mesti istirahat. Ibu Bapak sehat selalu. Terima kasih. Besok libur pelatihan. Sehat ya semuanya. Gua udah nyiapin materi 2 minggu, ternyata ini tujuannya. Udah siap 2 minggu ada kan? Ternyata ini tujuannya. Oke. Langsung hitung di. Iya. Makanya gue minta tuh, lu kan belum ngeliat lagi hidroponik lu, apa yang hancur, apa yang masih ada. Iya. Yang penting filenya masih ada. Nih gue lagi ngitung kopi dulu nih. Astaga. Berkah, amin. Ya Mas ya. Iya, Gua matiin ya. Oke, ya. Pak Jo, assalamualaikum. Yo, salam. Pak Jo.